di sebuah sudut Seoul yang selalu terasa hidup. Di antara jalanan kecil yang dipenuhi kedai topoki, kafe dengan jendela besar, dan suara musik dari toko-toko tua, hidup dua orang yang awalnya hanya mengenal satu sama lain lewat tawa. Kota itu seperti tidak pernah benar-benar tidur. Lampu neon memantul di aspal, basah saat hujan, dan angin musim semi membawa aroma bunga sakura yang perlahan gugur. Di sanalah Jiho dan Ara bertemu, bukan melalui momen dramatis atau tatapan penuh makna, melainkan lewat lelucon sederhana yang terlontar tanpa sengaja. Di sebuah halte bus yang padat, Ara tertawa terlalu keras saat Jiho salah mengucapkan nama halte, dan sejak saat itu, tawa menjadi bahasa pertama yang mereka bagi. Jiho adalah seseorang yang dikenal ceria, mudah tertawa, dan selalu punya cara untuk mencairkan suasana. Ia bekerja paruh waktu di sebuah studio desain kecil di Hongdae. Sementara malam harinya, ia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bernyanyi dengan gitar tua di pinggir sungai Han. Ara, di sisi lain, lebih pendiam namun memiliki selera humor yang tajam. Ia adalah mahasiswa sastra Korea yang mencintai kata-kata, kopi hitam tanpa gula, dan kebiasaan mengamati orang-orang di sekitarnya. Saat mereka mulai sering bertemu secara kebetulan di kedai kopi yang sama, atau sengaja di perpustakaan kampus, tidak ada perasaan khusus yang mereka akui. Yang ada hanyalah rasa nyaman, seperti pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Hari-hari mereka diisi dengan percakapan ringan dan tawa yang mengalir tanpa paksaan. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, tentang mimpi yang belum sepenuhnya berani diucapkan, dan tentang ketakutan yang disamarkan dengan candaan. Di musim panas, mereka berjalan menyusuri jalanan Myeongdong, berbagi es krim yang meleleh terlalu cepat. Di musim gugur, mereka duduk di bangku taman dekat kampus, dikelilingi daun-daun kuning dan merah, tertawa karena hal-hal kecil yang mungkin tidak lucu bagi orang lain. Tanpa disadari, tawa itu mulai mengisi ruang-ruang sunyi dalam hati mereka. Ara sering berpikir bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka hanyalah bentuk persahabatan yang hangat. Ia menyangkal setiap detak jantung yang sedikit lebih cepat saat Jiho tersenyum padanya, atau setiap rasa kecewa kecil ketika Jiho tidak bisa menepati janji. Jiho pun sama, ia menganggap Ara sebagai teman terbaiknya, seseorang yang selalu ia cari ketika ingin tertawa atau sekadar diam bersama. Namun, seperti musim yang selalu berganti di Korea, perasaan pun perlahan berubah. Meski keduanya berpura-pura tidak menyadarinya, suatu malam di musim dingin, salju turun lebih awal dari biasanya. Seoul tampak seperti lukisan putih yang sunyi dan indah. Jiho dan Ara berjalan berdampingan setelah menonton pertunjukan musik jalanan di Hongdae. Nafas mereka terlihat di udara dingin, dan langkah kaki mereka seirama. Di tengah keheningan itu, Jiho melontarkan lelucon bodoh tentang betapa sulitnya berjalan di salju tanpa terpeleset, dan Ara tertawa-tawa yang hangat, yang membuat Jiho merasa ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, tawa itu tidak hanya terasa ringan, tetapi juga penuh makna. Namun, perubahan itu membawa ketakutan. Keduanya mulai menjaga jarak tanpa sadar, takut jika mengakui perasaan akan merusak apa yang sudah ada. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi tawa kini diselingi keheningan canggung. Ara menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan, menenggelamkan diri dalam buku-buku. Sementara Jiho sibuk dengan pekerjaannya, Seoul tetap ramai, tetap penuh warna. Tetapi dunia kecil mereka terasa sedikit lebih dingin. Meski begitu, setiap kali mereka bertemu, tawa itu selalu kembali seolah menolak untuk menghilang sepenuhnya. Puncaknya terjadi di musim semi berikutnya, saat bunga sakura kembali bermekaran. Jiho mengajak Ara berjalan di sepanjang sungai Han, tempat yang sering mereka kunjungi di awal pertemanan. Angin sejuk membawa kelopak bunga yang berterbangan, dan matahari sore memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Di sana, di antara tawa-tawa kecil yang masih tersisa, Jiho akhirnya mengakui perasaannya dengan cara yang sederhana, tanpa kata-kata berlebihan. Ia hanya berkata bahwa setiap tawa Ara telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Ara terdiam, bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa perasaan itu telah lama ada. Ia tersenyum, tertawa kecil seperti biasa, lalu menjawab bahwa mungkin cinta memang tidak selalu datang dengan gejolak besar, melainkan tumbuh perlahan di antara tawa dan kebersamaan. Di bawah pohon sakura yang bermekaran, mereka tidak berjanji tentang masa depan yang sempurna. Mereka hanya sepakat untuk jujur pada perasaan dan membiarkan cinta itu tumbuh dengan caranya sendiri. Sejak hari itu, tawa mereka tidak berubah, tetap ringan, tetap hangat. Hanya saja, kini ada genggaman tangan yang menyertainya dan pandangan yang lebih lama dari biasanya. Di tengah hiruk pikuk Seoul, di antara musim yang terus berganti, Jiho dan Ara belajar bahwa cinta tidak selalu lahir dari momen besar. Terkadang, cinta tumbuh pelan-pelan
di sela-sela tawa. Hingga suatu hari mereka menyadari bahwa tawa itulah yang membuat mereka jatuh cinta sejak awal.